Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap situasi energi kamu ataupun situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Apakah untuk saat ini dalam kondisi yang stabil atau memang dalam kondisi yang tidak stabil? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap hal yang positif atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi yang untuk saat ini kondisi energi tersebut saya melihat dan saya merasakan masih menerima situasi yang namanya perdebatan. Bukan hanya perdebatan, tetapi pertengkaran dari hal yang disembunyikan dan dari hal yang sudah dimanipulatif. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan terhadap kondisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya ada salah satu pihak yang saat ini dengan unsur kesengajaan atau memang salah satu pihak tersebut sudah mengirimkan sesuatu hal terhadap satu energi yang saya katakan tadi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu,
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, baik secara batin, perasaan, ataupun sisi pemikirannya, sepertinya sisi batin diri dia untuk saat ini benar-benar sedang gelisah. Sisi batin yang dia miliki seakan-akan memberikan sinyal terhadap pemikiran dia untuk saat ini, apapun yang dia lakukan dan apapun yang ingin dia rencanakan, sepertinya berada di dalam pertengkaran. Pertengkaran dari hal yang tidak dia duga-duga, tetapi masih dia prioritaskan. The Moon, kartu pertama yang saya arahkan terhadap manusia tersebut. The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sisi lain, kalaupun diri saya masih mengarah terhadap manusia itu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sepertinya, wah geng, masih ada sesuatu hal yang belum terbongkar, yang belum terungkap, tetapi dia pergi mengabaikan diri kamu. Atau bisa saja untuk saat ini dia mengambil satu keputusan untuk pergi dan mengabaikan dari kehidupan kamu karena memang ada yang dia prioritaskan dan itu tidak mau mengganggu kehidupan kamu. Dia tidak mau merepotkan kamu dan dia tidak mau mengganggu diri kamu karena ketika diri dia memberitahukan apa yang dia sembunyikan tersebut, itu bisa membuat secara batin terluka. Wah geng. Nah, kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi hal negatif, dan masih mengarah terhadap manusia tersebut, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya ada unsur kesengajaan yang dilakukan seseorang terhadap diri kamu agar diri kamu tidak bisa melupakan dan tidak bisa untuk melepaskan. Sekuat apapun diri kamu untuk melepaskan dan melupakan, sekuat itu juga reaksi yang disengaja untuk membuat diri kamu berputar-putar, untuk membuat diri kamu seperti orang yang kebingungan. Seseorang yang saya katakan ini berkaitan terhadap orang di masa lalu kamu, atau bisa saja berkaitan terhadap pihak ketiganya yang baru-baru ini. Mungkin ya, saya hanya mengatakan karena sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan mata batin saya. Mungkin seseorang yang saya kategorikan ini, pihak ketiga, pernah bertengkar terhadap diri kamu, di mana pertengkaran itu membuat salah satu pihak merasa tersakiti, merasa sakit hati, dan ada yang dimainkan. Tujuannya cuma satu,
agar salah satu pihak dari kedua belah pihak atau memang diri kamu selalu seperti itu saja. Apakah diri kamu pernah bertengkar terhadap pihak ketiga dari manusia yang pernah mengabaikan kamu? Saya rasa apa yang kamu rasakan dan apa yang membuat diri kamu seperti orang yang kebingungan dan seperti orang yang berputar-putar, itu karena memang dari kedua belah pihak yang saya katakan tadi, unsur kesengajaan melakukan hal itu kepada diri kamu tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui. Kamu yang sudah tersiksa, kamu yang sudah dikecewakan, kamu yang sudah dihianati ketika diri kamu meluapkan emosi pihak lain yang tidak terima. Sementara pihak lain sudah mengambil kebahagiaan kamu, kamu menuntut keadilan menuntut keadilan kepada manusia itu, tetapi pihak lain yang sakit hati, yang seakan-akan tidak terima dan melakukan berbagai permainan terhadap sisi energi kamu. Kartu yang saya pegang ini kartu berunsurkan air, Wak Geng. Bisa saja berbicara terhadap hal positif, bisa saja berbicara terhadap hal negatif. Mungkin apa yang saya katakan ini pernah kamu rasakan atau memang tidak. Cocok kok rasa, Wak Geng. Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar resonate ataupun tidak resonate. Karena untuk saat ini setiap video yang saya buat, saya hanya melihat sisi batin. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu, terhadap posisi energi kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya rasa energi kamu belum sanggup untuk melepaskan manusia itu. Saya rasa sekuat apapun diri kamu untuk mengatakan ingin pisah dan ingin mengakhiri dari hatimu yang paling terdalam, kamu itu masih menunggu. Kamu itu masih berharap dari manusia itu. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini kamu membenarkan atau memang tidak kamu benarkan. Yang saya lihat kamu masih mengingat dan mengharapkan diri dia untuk kembali. Karena seakan-akan kamu tidak terima dari perjuangan kamu, tidak terima terhadap apa yang kamu pertahankan, dan kamu beranggapan kenapa tiba-tiba seperti ini terjadi. Yang dahulu hubungan baik-baik saja, kok tiba-tiba hancur tanpa ada sebab dan akibat. Ini Dewa Geng, The Moon. Tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Di sisi lain, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi fisik kamu untuk saat ini? Apakah ada suatu keanehan atau memang kondisi fisik kamu tidak stabil? Kartu pertama yang saya bukakan keluar kartu The Moon. Masih kartu pertama saja saya langsung lemas. Masih kartu pertama saja membuat energi saya tersedot habis. Kartu pertama membuat sisi batin saya dan sisi pemikiran saya langsung terdiam dan down. Ini Dewa Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot
di mana kemunculan kartu The Chariot ini kartu yang berbicara terhadap unsur air kembali. Unsur air kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Chariot, dan mengarah terhadap posisi energi kamu. Sepertinya antara hitam dengan putih, putih dengan hitam tidak mampu mengubah, tetapi masih diperjuangkan. Tidak mampu untuk mengambil keputusan, tetapi masih mempertahankan. Sekalipun melepaskan ataupun mengakhiri, saya rasa belum sanggup diri kamu. Saya rasa kamu masih kepo terhadap manusia itu. Apakah bahagia terhadap pihak ketiganya? Apakah manusia itu sudah seperti ini? Kedua kartu yang saya pegang ini sama-sama berbicara unsur air. Unsur air yang berbicara, Wage. Ini yang saya lihat. Nah, kalau saya memutarbalikkan kondisi pembicaraan saya tadi menjadi hal yang positif terhadap kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, sepertinya ada sesuatu hal yang begitu sangat misterius akan terjadi terhadap diri kamu, yang tidak kamu ketahui, yang tidak bisa kamu duga-duga, akan kamu terima dan akan kamu dapatkan. Bisa saja bersifat hal positif, bisa saja bersifat negatif. Karena The Moon ini hal yang berbicara terhadap mistis. The Chariot ini hal yang berbicara mengenai sisi keberuntungan. Hal yang begitu sangat misterius bisa kamu dapatkan berupa keberuntungan, bisa saja berupa mistis. Saling bertolak belakang tetapi memiliki unsur yang sama. Sekali lagi saya mengatakan, saling bertolak belakang tetapi memiliki unsur yang sama. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya angkat ini. Hitam dengan putih, putih dengan hitam. Saya hanya sekedar menyarankan terhadap diri kamu untuk kedepannya ataupun dalam waktu dekat ini, kamu harus bisa mempergunakan pemikiran kamu lebih cerdas, lebih cerdik, dan perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Kalau saya lebih dominan terhadap munculnya kartu The Chariot ini, menyatukan terhadap posisi energi kamu, ada dua permasalahan yang akan muncul secara tiba-tiba di luar dari kondisi hubungan asmara kamu dengan manusia yang mengabaikan diri kamu. Dua permasalahan, Wage. Saya tidak tahu dan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi di dalam kondisi pekerjaan kamu ataupun di dalam kondisi di ruang circle kamu. Karena begitu sangat kuat aura negatif yang saya rasakan untuk saat ini, sehingga diri saya menjadi seperti orang kebingungan untuk memberikan informasi terhadap diri kamu. Saya bingung harus memberikan informasi apa. Kalau saya memberikan informasi yang bersifat positif, sementara kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap hal negatif. Kalau saya berbicara terhadap hal negatif, bisa saja kedua kartu yang saya pegang ini
diputarbalikkan oleh alam semesta terhadap komunikasi yang kamu berikan terhadap Sang Pencipta. Makanya saya hanya menyarankan terhadap diri kamu lebih berpikiran cerdas dan mengambil sikap untuk berhati-hati. Ini Dewa Geng. Sama-sama berbicara terhadap unsur air, tetapi artinya bertolak belakang. Hitam dengan putih, putih dengan hitam. Ini rembulan terjadi di malam hari dan akan dipermainkan di malam hari, tetapi dirasakan di pagi hari. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 2 koin. 2 koin yang dimiliki oleh seseorang, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri. Kalau saya menarik kedua koin tersebut dan mengarahkan terhadap posisi energi kamu, lagi-lagi saya akan mengatakan antara perasaan kamu ataupun pemikiran kamu harus kamu seimbangkan. Harus kamu seimbangkan dalam waktu dekat ataupun untuk kedepannya. Apa yang saya katakan ini akan terjadi, Wageng, secara tiba-tiba tanpa kamu duga-duga. Di sisi lain, kalaupun diri saya masih menarik kedua koin yang saya katakan tadi, kamu harus bisa menyeimbangkan antara keuangan kamu dengan pengeluaran kamu. Kalau kamu tidak bisa menyeimbangkan antara keuangan kamu dengan pengeluaran kamu, saya rasa Dekariot ini akan berbicara terhadap diri kamu tidak stabil. Akan banyak biaya-biaya tidak terduga akan kamu lakukan. Biaya-biaya yang tak terduga, yang tidak kamu ketahui, itu akan menguras sisi keuangan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih menarik kedua koin yang saya katakan tadi, masih fokus terhadap posisi energi kamu, hanya bisa berputar-putar seperti roda yang tidak memiliki tombol on off. Secara perkataan, saya mengakui memang secara perkataan memang kamu ingin melepaskan, tetapi dari sisi batin ataupun sisi perasaan, permainan yang saya katakan di awal tadi sangat kuat. Coba kamu pikir secara logika, kenapa diri kamu untuk saat ini belum sanggup untuk move on. Coba kamu pikirkan secara logika, kenapa diri kamu masih dihantui oleh bayangan-bayangan manusia itu. Padahal diri kamu yang benar-benar tersiksa, padahal diri kamu yang telah disakiti. Dari situ bisa saya simpulkan permainan untuk mengikat sisi batin kamu agar diri kamu antara kiri dengan kanan dan kanan dan kiri. Ini Dewa Geng. Cocok kau rasa? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok jangan paksakan terhadap posisi energi kamu. Karena untuk saat ini pun energi saya tersedot habis. Tersodot habis. Saya langsung blank nih. Perasaan saya tidak enak. Perasaan saya langsung berdebar-debar ketika diri saya mengangkat kartu The Moon terhadap diri kamu. Saya langsung keringat dingin. Bulu kuduk saya langsung merinding. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Dead. Lagi-lagi unsur air yang berbicara. Lagi-lagi unsur air
yang berbicara. Ada apa dengan unsur air ini? Seakan-akan unsur air ini ingin menghajar diri kamu secara habis-habisan. Saya rasa unsur air ini ingin memberikan diri kamu suatu peringatan atau memang ingin mengubah sisi kehidupan kamu menjadi yang lebih baik. The death, kematian. The death, kabar duka. The death, berhenti secara otomatis. Mudah-mudahan tidak terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Apa yang saya katakan ini tidak terjadi dan diri kamu lebih berhati-hati. The death, the chariot, the moon. 3 kartu ini unsur air. Unsur air, wah geng. Saya sih berharap mudah-mudahan unsur air ini bisa memulihkan keadaan kehidupan kamu lebih baik. Saya sih berharap ada sesuatu hal yang begitu sangat misterius, tetapi hal misterius itu melepaskan diri kamu dari kebingungan yang selama ini kamu rasakan. Saya berharapnya kenapa? Karena muncul kartu The Death. The Death ini bisa berbicara terhadap hal positif, bisa berbicara terhadap hal negatif. Kalau saya berbicara terhadap hal positif, memang saya mengakui kehidupan di masa lalu kamu itu kehidupan penuh dengan kehancuran. Istilahnya, situasi kematian. Tetapi saya rasa situasi kematian tersebut awal di mana diri kamu untuk mendapatkan lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Awal di mana diri kamu dibangkitkan dari situasi kematian tersebut. Dibangkitkan, wak geng. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut dan dari aspek hubungan asmara dia, The Death, saya rasa hubungan asmara itu sedang berdebat. Saya rasa ada salah satu pihak yang masih menjalankan kesenangan terhadap pihak lain dan membuat pihak lain seperti bimbang tetapi masih memprioritaskan. Saya rasa hubungan itu bertengkar. Saya rasa hubungan itu hanya untuk dijadikan ajas manfaat karena memang salah satu pihak memiliki kestabilan atau kesempurnaan hidup. Saya tidak tahu apakah manusia yang mengabaikan diri kamu atau pihak ketiganya. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Queen of Cups ini berbicara terhadap kondisi batin seseorang, yang dimana kondisi batin seseorang dalam waktu dekat ini atau ke depan merasa sangat emosional atau merasa sangat sensitif atau merasa sudah ditipu dan berencana ingin melakukan tindakan yang bersifat negatif. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, mungkin akan terjadi terhadap diri kamu. Makanya saya tadi sempat berbicara terhadap diri kamu, lebih berhati-hati. Pakai logika kamu secara cerdas. Karena akan bukan wow. Saya tidak tahu harus berbicara apa ini, Wagen. Karena koneksi batin kamu itu seperti koneksi yang menggambarkan
situasi yang akan terjadi. Akan muncul ini dari dua permasalahan yang saya katakan tadi. Berusaha untuk membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Price of the Discs. Price of the Discs yang dikendalikan dan mengendalikan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut untuk saat ini, kondisi diri dia masih di dalam genggaman pihak ketiga. Kamu jangan berharap manusia itu untuk kembali. Sekalipun diri kamu masih berharap, tetapi kembalinya diri dia untuk diri kamu, saya rasa dalam unsur keterpurukan, bukan dalam unsur perasaan. Daripada diri kamu mengharapkan manusia itu untuk kembali, lepaskan saja, biar dia dikendalikan oleh pihak ketiganya. Yang lebih kamu utamakan itu adalah kamu untuk kedepannya, bukan kamu yang mengutamakan manusia itu. Biarkan saja dia dikendalikan, itu sudah resiko dia. Yang perlu kamu kendalikan itu adalah kehidupan kamu untuk kedepannya, dan lebih berhati-hati. Karena Queen of Cups dengan Price of the Discs, seseorang akan muncul secara tiba-tiba tanpa kamu duga-duga, akan membuat diri kamu merasa tidak seimbang, tidak stabil. Oke Wak geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang. Membuat pemikiran kamu akan kacau. Pemikiran kamu akan kacau, dan kamu pun akan gelisah. Seseorang akan muncul secara tiba-tiba hanya untuk membuat diri kamu merasa emosi, marah, dan pemikiran kamu kacau, serta perasaan kamu ketakutan dan gelisah. Kita lihat kartu terakhir. Wow, anjing. Wow, anjing. Anjing, bangsat, biadab. Maaf, saya keceplos. Begitu saya angkat kartu The Devil, secara keceplos saya langsung mengatakan anjing. Muncul kartu The Devil, biadab, bangsat. The Devil kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Devil. The Devil ini kondisi ketidaknyamanan dan kondisi penyakit. Munculnya seseorang untuk membuat diri kamu tidak nyaman dan pemikiran kamu berantakan, ataupun kondisi fisik kamu tidak stabil. The Devil kartu terakhir. Kartu pertama The Moon, kartu terakhir The Devil. Yang sengaja dikirimkan untuk membuat kehidupan kamu tidak nyaman. Mistis dan iblis. Iblis dengan mistis. Sengaja mengirimkan iblis dari unsur mistis. Tujuannya apa? Agar diri kamu tidak seimbang. Ini Dewa Geng. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya, lagi-lagi saya akan mengatakan terhadap diri kamu dan mengingatkan diri kamu, apapun yang kamu lakukan dan apapun yang ingin kamu rencanakan, saya harap kamu lebih berhati-hati. Pakai logika kamu secerdas mungkin. Jangan mudah termakan omongan oleh beberapa energi yang akan muncul secara tiba-tiba terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Oke Wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.